Ya, selamat siang dan selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan, panelis, moderator yang sudah kembali hadir tentu saja di acara kita. Dan kembali kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta yang mungkin masih berada di area foyer, kami undang untuk segera duduk mengingat acara sudah dimulai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kembali dalam kesempatan yang sangat baik ini kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara The Sixth Indonesia Fintech Summit and Expo 2024. Boleh kita kembali berikan apresiasi untuk acara kita. Meskipun ini jam rawan, jam 2 siang, namun saya yakin karena kita punya narasumber yang luar biasa, diskusi kita makin sore akan makin hangat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai acara izinkan saya menyapa tamu undangan terhormat yang sudah hadir bersama dengan kita. Sudah hadir di sini Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak, terima kasih telah berkenan hadir. Kemudian sudah bergabung juga di sini Ibu Sophia Watimena, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Sophia. Kami juga turut menyapa Bapak Jasmi, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Jasmi. Dan sudah hadir pula di sini Bapak Devri Andri, beliau Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya untuk mengawali agenda sesi 2 kita akan dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Jasmi selaku Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang akan mengangkat tema mengenai Guardians of Finance, How Technology is Transforming Fraud Defense System for Financial Sector. Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Jasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, nanti ada Pak Ihsan ya, Pak Ihsan, Deputi Komisioner. Kemudian ada Pak Joko, izin Pak Joko. Kemudian ada Pak Marshall Kasih, kemudian ada Pak Ronald, Pak Tiar Karbala, lalu Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Adif juga. Izin mungkin saya tidak sebut satu persatu lagi. Pimpinan dan eksekutif dari Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan, penyelenggara B2B Lending, penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan dan penyedia infrastruktur digital, serta Bapak, Ibu, teman-teman semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita pada hari ini kita dapat menghadiri acara Indonesia Fintech Summit and Expo IFSC 2024 yang ke-6 hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi OJK dengan Asosiasi Fintech Indonesia AFTEC, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia AFSI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya dari penyelenggara dan asosiasi yang lain sebagai yang ikut dalam menyelenggarakan kegiatan acara hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta tentunya yang telah hadir
dari pagi, siang, dan insya Allah juga besok sebagai wujud nyata dalam mendorong kolaborasi dan inovasi untuk mempercepat digitalisasi layanan keuangan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, di era digital pada saat ini, layanan keuangan digital yang didukung oleh financial technology atau fintech menjadi penggerak dalam transformasi industri keuangan. Dengan teknologi digital, lembaga jasa keuangan antara lain termasuk fintech peer-to-peer lending dapat mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan, transparansi, dan keamanan, serta menyediakan layanan keuangan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, lalu menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia menawarkan solusi bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di tengah minat tinggi terhadap layanan keuangan digital. Saat ini ada 97 perusahaan fintech P2P lending yang telah memperoleh izin dari OJK. Pertumbuhan outstanding pembiayaan di September 2024 terus melanjutkan peningkatan positif double digit 33,73% year on year menjadi sebesar 74 triliun lebih. Lalu dengan tingkat WTP 90 yang masih terjaga dengan baik di angka 2,38%. Nah, seiring dengan pertumbuhan teknologi inferensial termasuk fintech P2P lending di Indonesia khususnya, tentu ada potensi risiko fraud yang bisa meningkat, sehingga diperlukan manajemen risiko yang handal, transparansi, tata kelola yang baik, lalu juga pengawasan dan regulasi yang kuat, serta edukasi dan perlindungan konsumen yang memadai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan, antara lain artificial intelligence atau AI, lalu juga ada machine learning dan analitik big data, telah mengubah cara kita untuk mendeteksi dan mencegah fraud dengan lebih cepat dan tepat serta akurat. Lalu AI sendiri memungkinkan untuk pemantauan transaksi real time untuk mendeteksi anomali dan kegiatan yang diduga sebagai fraud. Lalu machine learning juga akan terus dapat dikembangkan untuk mendeteksi adanya modus fraud yang baru. Lalu di sisi lain, analitik big data juga menggabungkan berbagai sumber data untuk dapat mengidentifikasi pola yang sebelumnya tidak terdeteksi yang bisa saja mengarah kepada fraud. Pada sisi lain, ancaman terhadap keamanan cyber semakin nyata. Nah, oleh karena itu penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat, enskripsi data, autentifikasi multifaktor, teknologi blockchain, dan juga penggunaan tanda tangan elektronik yang bersertifikat menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lalu dalam rangka mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan, sebagaimana dimaklumi, OJK sudah menerbitkan beberapa regulasi. Ada POJK nomor 12 tahun 2024 tentang strategi anti fraud untuk lembaga jasa keuangan, yang secara prinsip sudah mencakup pencegahan, deteksi, kemudian investigasi, pelaporan dan sanksi, dan juga pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, kemudian OJK juga menekankan pentingnya penyaringan rekam jejak dari perilaku karyawan guna mencegah fraud dan memastikan integritas lembaga jasa keuangan, dan juga sebagaimana sudah diatur dalam POJK 27 tahun 2016. Lalu di industri P2P lending, OJK menerbitkan POJK 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Juga sudah mencakup kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pengamanan terhadap sistem elektronik guna menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian, serta menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk verifikasi identitas pengguna dalam rangka meminimalkan risiko fraud. Nah, selain itu, OJK juga sudah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tahun 2023-2028 dalam rangka untuk
mengembangkan dan menguatkan industri P2P lending, meliputi pengembangan dan implementasi early warning system, optimalisasi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta penerapan standar ISO anti fraud. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, teknologi mengubah layanan keuangan dengan membuat deteksi fraud menjadi lebih cerdas, cepat dan aman. Sementara inovasi perlu diiringi dengan tata kelola yang baik serta kolaborasi dari para stakeholders dalam mengatasi ancaman fraud. Kolaborasi antara OJK, asosiasi, pelaku usaha jasa keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci untuk mewujudkan potensi dari layanan keuangan digital yang dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh, resilient, serta terlindung dari tindakan fraud. Terakhir, OJK mempunyai komitmen yang kuat tentunya untuk menguatkan dan mengembangkan industri IJK yang sehat, yang efisien, yang berintegritas, untuk mendukung perlindungan edukasi pada masyarakat, kemudian juga pendalaman pasar, dan terakhir tentu juga sebagai bagian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang dilakukan ini mendapat sambutan yang baik, dan lalu kemudian sebagai bagian untuk kita dapat mewujudkan IJK yang sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jasmi yang tadi baru saja memberikan keynote speech mengenai Guardians of Finance, how technology is transforming fraud defense system for financial sector. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera memasuki panel discussion untuk sesi berikutnya mengenai tema Advanced Fraud Detection for Peer-to-Peer Lending Platforms. Di mana dalam sesi ini para narasumber akan membicarakan mengenai implementasi teknologi deteksi penipuan yang canggih serta strategi meningkatkan pelindungan konsumen di ekosistem fintech, peer-to-peer lending, dan juga peran teknologi regulasi dan teknologi pengawasan dalam mendukung deteksi dan pencegahan penipuan. Untuk itu langsung saja saya akan bacakan secara singkat profil dari narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, Bapak Adif Razali. Beliau adalah Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan. Di mana beliau mengawali karir di Bank Indonesia hingga beralih ke OJK di bidang pengawasan perbankan hingga tahun 2023. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Marshall Pribadi, merupakan founder dan CEO dari Privy sebagai pencetus Digital Trust Indonesia yang berperan penting dalam transformasi proses pembentukan kepercayaan terhadap ekosistem digital. Dan Privy merupakan startup yang menyediakan layanan identitas digital dan tanda tangan digital tersertifikasi. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani, Komisaris Utama dari PT Indonesia Fintopia Technology atau EasyCash, di mana beliau memiliki pengalaman puluhan tahun selaku direksi dan komisaris di berbagai BUMN dan perusahaan swasta serta institusi pendidikan. Kemudian narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Anugrah Pratama. Beliau adalah partner dari Ernst & Young Parthenon, sekaligus sebagai expert di bidang fintech, ekonomi digital, dan inklusi keuangan digital, di mana beliau memimpin berbagai inisiatif, khususnya di bidang foreign direct investment, dan analisis dampak ekonomi terhadap pendanaan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dan tentunya sesi kita akan tambah seru karena akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI,
Beliau juga merupakan CEO dari 360 Kredi yang sebelumnya merupakan Direktur Eksekutif AFPI periode 2019-2023, yakni Bapak Kuser Yansyah. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber dan juga moderator kita, Bapak Adif Razali, Bapak Marshall Pribadi, Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani, Bapak Anugrah Pratama, dan moderator kita, Bapak Kuser Yansyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih. Saya dapat tugas nih, Pak Adip, Pak Marshall, Pak Jimmy, Pak Anugrah, dapat tugas untuk jalanin diskusi kita hari ini, ya. Dan sebelum saya mulai, ini ada yang sebel, ada yang senang. Saya akan baca pantun. Matahari terbit, sudah di belakang badan, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat siang. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar. Ya, tepuk tangannya jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Baik. Tema kita hari ini itu tema yang sangat up to date. 2 minggu lalu Pak, kebetulan saya dapat tugas dari asosiasi ke Hong Kong Fintech Week. Yang lagi rame di sana itu ada 2, satu tentang kripto, kedua tentang AI, yang ketiga cyber security, yang keempat tentu saja teknologi anti fraud. Ya, nah ini juga kita hari ini kayaknya nyambung, saya nggak tahu seluruh dunia kayaknya udah sama ini. Hong Kong, Singapura Fintech Week kemarin juga sama, dan hari ini di Indonesia Fintech Summit dan Expo juga temanya sama Pak. Ya, jadi kita akan diskusi tentang Advanced Fraud Detection for Fintech P2P Lending Platform. P2P Lending Platform, P2P Lending Bapak Ibu sudah disburse kurang lebih sudah lebih dari 1.000 triliun ya sejak berdiri. Dan sebagai ilustrasi sedikit, transaksi pada bulan Agustus 2024, jumlah transaksi, jumlah akun itu ada 12 juta dengan jumlah transaksi sekitar 25 juta per bulan jumlah transaksinya. Dengan nilai disburse-nya kurang lebih 27 triliun pada bulan Agustus. Jadi ini suatu yang luar biasa, ini performance dari fintech lending. Nah pada hari ini kita akan minta nih, saya ada pertanyaan untuk semua panelis ya. Yang pertama, dengan pertumbuhan dari transaksi fintech, dengan besarnya transaksi fintech dan frekuensi yang tinggi, ya, bagaimana kira-kira platform fintech lending ini harus mengadopsi teknologi terbaru dalam upaya untuk mendeteksi dan mencegah fraud? Ini pertanyaan untuk semua. Jadi silakan, ini kayaknya kita mulai dari Pak Adip dulu deh, dari regulator nih Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini suatu hal yang menarik ya, disampaikan tadi bahwa industri ini sudah kira-kira sudah berkontribusi sampai 1.000 triliun ya semenjak dari awal dulunya. Industri ini kan sebetulnya belum lama-lama amat ya, 2016 mungkin sudah mulai ada, mungkin izinnya 2018 karena saat itu masih sandboxing. Jadi transaksi di dalam industri ini sangat-sangat luar biasa. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Kus, artinya peminat dalam industri ini sangat-sangat banyak ya. Karena memang dengan internetnya bisa menjangkau kemana-mana, sehingga akhirnya pun orang mudah untuk mengakses industri ini.
Yang jadi tantangan tentunya adalah kepercayaan terhadap industri ini tetap harus dijaga, ya, sangat-sangat dijaga, karena memang salah satu cerminan yang ada yang kita wajibkan untuk didisclose sebagai otoritas pengawas kinerjanya, ya. Salah satunya tentu tingkat prestasinya. Jadi itu yang menunjukkan nanti dia perform atau tidak. Karena kalau nggak perform nanti tentu para lendernya atau investornya pun nggak akan tertarik. Yang perlu dijaga tentu dalam konteks perkembangan saat ini adalah terkait dengan para borrowernya ini. Borrower kan mudah sekali minjamnya, ya, mudah sekali minjamnya. Inilah yang harus betul-betul dilakukan oleh para penyelenggara platform saat ini adalah bagaimana memitigasi bahwa borrower ini memang borrower yang kredibel misalnya. Itu sudah kita minta tuh dalam aturan di kita, ya, mitigate the risk-nya. Salah satunya tentu masalah kemampuan membayarnya. Ya. Itu digunakanlah scoring misalnya salah satu oleh teman-teman penyelenggara kan, ya, kerjasama dengan scoring. Sudah banyak tuh yang dari tempatnya Pak Joko misalnya ada 10 setahu saya, mungkin ada 3 yang sudah ini, ada 2 yang sudah terdaftar, ada yang sekarang rekomendasi. Yang menarik dari kami adalah penggunaan itu worth it, ya, artinya worth it. Kami pernah baru-baru ini survei semua industri, sekarang kan ada 97. Yang menggunakan scoring misalnya, itu TWP-nya sekitar mungkin 2,3%. Tapi ada yang nggak menggunakan, itu TWP-nya 4,5%. Artinya menarik scoring ini. Kami pun sudah undang juga para penyelenggara scoring ini, itu pun para ekosistemnya istilahnya, mereka harus betul-betul proven juga lah datanya, backtestingnya harus bagus segala macam, supaya itu pun akan terpakai nanti ke depannya oleh teman-teman penyelenggara. Ya. Kemudian terkait dengan selain scoring tadi, tentu masalah AI tadi saya kira betul banget Pak, itu perlu banget, artinya untuk ya diterapkan lah, karena dunia sudah ngarah ke sana. Ya. Bagaimana anomality misalnya, ya, bagaimana behavior daripada si usernya, borrowernya misalnya, itu harus bisa kedetek tuh. Ya, penggunaan IP misalnya, kadang satu IP bisa mengapply segitu banyak misalnya. Atau yang menarik adalah ada satu orang misalnya, dia apply kemana-mana itu kita akan susah kalau kita nggak gunakan misalnya dengan teknologi untuk mendeteknya. Ya, sama kayak apply kartu kredit misalnya, ribuan yang masuk begitu, tapi mereka bisa mendetek tuh, wah ini pasti fraud nih. Kenapa fraud? Karena sistemnya bisa ngecek. Ada mungkin 10 atau 20 nama yang sama apply misalnya, udah pasti fraud lah itu, kira-kira begitu. Itu dengan teknologi lah yang bisa diterapkannya. Jadi mungkin itu sebagian, artinya penerapan teknologi memang para penyelenggara harus kecap ke sana. Karena gimana pun nanti ujungnya adalah performan daripada TWP-nya tadi itu, ujung-ujungnya. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Adib. Kita lanjut ke Pak Anugrah ya. Pak Anugrah nih, dari perspektif Pak Anugrah nih yang di EY ya, ini gimana soal adopsi teknologi untuk fraud detection in your mind Pak? Iya, terima kasih Chief Kus ya. Saya mungkin menyambung Pak Adif tadi ya, bahwa tentu kalau berbicara tentang teknologi, 2 narasumber yang lain lebih paham. Saya lebih ambil dari sisi makro, kemudian dari sisi industrinya. Nah, ketika kita berbicara tentang industri, tadi Pak Adif mengatakan ini industri yang terkait dengan kepercayaan. Nah, saya perlu mengingatkan kita semua bahwa fraud bisa terjadi di hampir semua tempat. Ya, kalau kita lihat value chain daripada P2P lending, ada komponen borrower, ada komponen institutional platform providernya, dan ada komponen investornya. Nah, jangan sampai kita hanya menganggap bahwa fraud itu terjadinya hanya di borrower saja. Nah, fraud, kalau yang borrower tentu tadi sebagaimana disampaikan ada yang namanya misrepresentation of identity, ya, bukan identitas dia dipakai orang lain, atau identitasnya benar tapi dia memasukkan profilnya. Nah, tadi yang disolusikan dengan innovative credit scoring, LPIP dan yang lain-lain. Nah, fraud yang lain itu bisa terjadi juga di institusinya.
shareholder misalnya. Misrepresentation of fund. Jadi menggunakan funding bukan untuk peruntukannya. Leak misalnya digunakan untuk kepentingan yang lain. Ya. Nah, ini juga bisa fraud. Jadi kalau kita lihat industri, borrower mungkin bisa kita tangani, tapi kalau institusionalnya tidak kuat, itu juga bisa luar biasa mengancam industri ini. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif lender juga sama Pak. Jadi yang terjadi di depan borrower, kita perlu validasi, kita perlu verifikasi. Lender juga sama halnya. Yeah. Kenapa? Bukan masalah dia bisa bayar atau tidak. Contoh misalnya masalah apakah ini transaksi money laundering atau bukan. Yeah. Jadi kita juga perlu mengqualify lender kita. Nah, peran teknologi yang saya lihat Pak Kus ya, memang banyak disorot di depan. Yeah, yeah. Nah, untuk konteks industri kita kenapa di depan? Karena ini terkait dengan customers. Kita ada agenda inklusi yang disasar oleh teman-teman P2P adalah yang dulu katanya unbanked atau underserved, underpenetrated. Nah, kalau kejeblos juga kena tipu dan yang lain-lain, yang kena adalah segmen yang di bawah. Nah, sekarang no viral, no justice, semua jadi viral. Pak Adif sebagai pengawas kelimpungan. Nah, perhatian larinya ke sana semua. Nah, teknologi yang dideploy itu memang sudah semakin banyak dan saya kira semua yang disampaikan di pameran di depan itu semua yang di depan. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa teknologi juga perlu kita lihat dan kita aplikasikan di tengah untuk institusional maupun borrowernya, lendernya. Dan ini tantangan kita berbeda sama sekali Pak Kus. Kalau yang di depan itu sangat terang benderang, ditawarkan di mana-mana. Tapi kalau institusional itu terkait dengan bisnis proses, compliance, governance dan lain-lain. Kemudian bisa kita lihat juga kalau lendernya, masalah profiling of the lender itu sama sekali dunia yang berbeda, bukan consumer dan yang lain-lain. Ya, terima kasih Pak Nugra. Dua yang luar biasa dari Pak Adib tadi cerita ya dari platform penyelenggara. Di sini banyak Pak, saya lihat wajah-wajah dari 97 anggota P2P Lending Pak. Ini wajah-wajahnya memang tadi Pak Adib harus benar di ininya, anti deteksi fraudnya, supaya ujung-ujungnya TKB-nya harus sesuai gitu ya. Jangan sampai TWP-nya tinggi, kurang lebih seperti itu ya Pak Adib ya. Nah tadi dari Pak Anugrah juga menyampaikan, fraud itu bukan cuma di depan, di belakang, di tengah dan di belakang. Di depan juga bukan cuma fraud, bukan cuma borrower. Kita ada juga punya 12 rekening lender yang aktif setiap bulan. Nah sekarang kita dengarkan dari ini nih, curhatan ya Pak, enggak curhatan dari pelaku nih ya. Ada regulasi gitu ya, ada juga perlu pakai teknologi ya kan, harus pakai teknologi anti fraudnya seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian juga tantangannya juga enggak mudah, harus mikirin user experience, mikirin cost dan lain-lain. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Pak Sus. Ini kebetulan ada Pak Adif nih, jadi bisa langsung curhat. Jadi memang benar apa yang Pak Adif tadi sampaikan. Perkembangan fintech ini kan luar biasa ya dari sisi teknologinya, tapi juga dari antusiasme masyarakatnya. Tadi Pak Anugrah menyampaikan bahwa kita serving the unserved and unbanked gitu. Yang mana itu lebih banyak saya rasa Pak daripada orang-orang yang masuk ke dalam inklusi keuangan. Jadi kita ngelihat bahwa antusiasme ini memang harus disambut. Di tempat kita aja di Easy Cash itu jutaan penggunanya selama 7 tahun terakhir gitu ya. Dan kita memang melihat bahwa perkembangan ini luar biasa. Satu memang dari sisi teknologi kita perlu memastikan bahwa kita bisa detect fraud ini yang biasanya kan pencatutan nama, pemalsuan identitas, itu adalah hal-hal yang biasa yang seperti yang Pak Adif sampaikan. Tapi betul apa yang Pak Anugrah sampaikan tadi, memang perlu lapis-lapis gitu ya. Jadi bukan hanya teknologinya saja untuk mendeteksi, tapi kita juga bicara tentang procedure dan juga kebijakan di atas gitu. Bagaimana kebijakan di atas ini mendukung supaya nanti pelaksanaannya dan juga teknologi yang dikembangkan itu bisa mendetek fraud itu. Itu yang kira-kira kita kembangkan karena tanpa itu tentunya akan banyak masalah lanjutan gitu. Itu pun kita melihat masih banyak yang harus ditangani oleh Pak Adif ini, pengaduan dan lain-lain gitu kan. Kita ngebayangin nanti semakin tahun semakin banyak penggunanya dan tadi borrower pun kan
sangat beda kualitasnya. Ada yang betul-betul yang underserved, underbanked, nggak pernah masuk ke dalam sektor keuangan untuk meminjam atau apapun, nggak punya rekening dan seterusnya. Tapi ada juga sebetulnya yang sudah lebih advance, yang sudah biasa mereka meminjam gitu. Nah ini yang kita perlu bekerja sama di antara ekosistem untuk membangun ekosistem termasuk dengan Privy ya untuk bagaimana nantinya kita bisa mengatasi hal itu. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ini poinnya begini katanya. Ini fintech masih sangat meriah dan ke depan masih akan terus meriah. Karena memang kalau secara data kredit gap kita 2026 itu tambah gede, 2.400 triliun per tahun. Tahun lalu disburse kita 240 triliun. Jadi masih room untuk tumbuhnya besar dan mudah-mudahan ini juga akan terus membesar ya. Nah sekarang kita dengarkan perspektif dari ini nih, dari Chief Marshal nih. Gimana nih Chief Marshal? Siap. Thank you Pak Kus. Oke, mungkin begini, saya mencoba membawa perspektif berbeda nih mengenai fraud di peer-to-peer lending ini. Terutama mengenai identity fraud, identity theft. Karena metode yang sekarang terjadi itu adalah setiap orang punya chance yang sama untuk coba mengulangi fraud attempt ke 97 peer-to-peer lending tadi. Karena gimana sih saya membuka account di peer-to-peer A, B, C, dan D, ya modalnya KTP di foto, kemudian foto dengan liveness detection, kemudian cek ke database Dukcapil. Nah masalahnya sekarang deepfake video itu dengan generative AI sudah ngeri sekali. Perkembangannya sangat smooth sehingga makin lama yang namanya deepfake detection juga akan kewalahan nih menghadapi deepfake AI hasil video itu yang sangat mulus. Mau diperintah orangnya buka mulut, noleh kiri, noleh kanan, nunduk, kedip, bisa semua mulus ya kan. Nah sedangkan bermodalkan foto KTP kita yang sudah di mana-mana beredar kan, ke hotel kita taruh, masuk jadi tamu gedung ditaruh. Nah, dengan deepfake video tadi, yaitu chance-nya cukup besar untuk kemudian membuka suatu akun sebagai borrower lah, let's say di peer-to-peer lending. Nah, solusi yang diperlukan itu adalah user-centric digital identity, di mana membuka akun di peer-to-peer lending atau bahkan di PJK manapun bukan hanya bermodalkan kita punya foto KTP dan foto seseorang tadi yang video bisa deepfake canggih itu, tapi harus dengan akun identitas digital berbasis sertifikat elektronik. Kenapa? Kalau dia mau tidak mau login dengan satu akun ini ke berbagai peer-to-peer, ketika sudah di-flag oleh salah satu peer-to-peer di mana penyelenggara identitas digital ini harus neutral third party ya, pihak ketiga yang netral, penyelenggara sertifikasi elektronik yang berizin ke Kementerian Komdigi gitu, seperti Privy salah satunya. Nah, otomatis kalau terjadi fraud di salah satu PJK, ya kami sudah ngefleksi account Privy ID sekian. Dan ketika ada attempt, dia misalkan liveness detection di platform A atau di bank bahkan ketika pembukaan rekening, itu kan sudah bisa kami karena datanya terfederasi, oh dia melakukan fraud attempt ini dengan NIK ini, IP address sekian, device email sekian, di sana otomatis ketika dia mau coba di tempat lain sudah kami blok. Nah, fraudster itu kan sekarang sudah menjadi sindikat, mereka bekerja sama, terorganisir, itu device udah dijejer-jejer gitu kan, udah pakai mesin dan sebagainya. Nah sedangkan ketika platform peer-to-peer lending ini tidak bekerja sama, melainkan mencoba memerangi, mencegah deepfake, fraud tadi masing-masing, ya tentunya akan kalah dengan fraudsternya bekerja sama. Nah dengan Federated Digital Identity Neutral Third Party tadi, segala attempt fraud bukan hanya di satu platform, tapi di banyak platform tadi IP-nya, email yang dipakai, nomor HP yang dipakai, NIK yang dipakai, foto wajah yang ditampilkan. Nah itu semua bisa diagregasi sehingga menangkal fraud dengan jauh lebih baik karena database-nya tidak hanya dari satu tempat. Mungkin begitu dulu Pak. Oke, terima kasih Chief Marshal ya. Jadi fraud itu selalu berkembang, bisnis berkembang, fraud berkembang, sekarang digitalisasi, fintech, fraud digital juga tambah masif gitu ya. Nah inilah mungkin tadi solusi-solusi disiapkan oleh
teknologi provider lah ya untuk membantu platform fintech dalam mengurangi loss ya terkait dengan fraud yang ada di dalam proses bisnis di fintech lending. Begitu ya Chief Marshal ya. Nah, berikutnya kita akan minta pandangan dari Pak Adib ya. Pak Adib ini seminggu sekali kasih briefing kita sebenarnya, tapi sekarang kasih briefingnya kebanyak nih Pak, lebih massal nih Pak. Ya Pak Adib, ini bagaimana OJK melihat Pak perkembangan regulasi terkait pencegahan penipuan, fraud ya Pak, dalam fintech lending terutama dalam mengantisipasi teknologi baru, sekarang ada AI, ada machine learning yang digunakan juga untuk penipuan. Apakah sudah ada di regulasinya? Kita tahu Kak, Pak ada POJK 10 2022, ada SEOJK terkait dengan penipuan pakai AI, machine learning ini gimana Pak regulator untuk melihatnya? Kemudian juga apakah ada strategi khusus untuk memperkuat pengawasan terhadap platform P2P lending dalam hal perlindungan konsumen dari resiko penipuan atau fraud digital ini? Silakan Pak Adib. Oke, terima kasih banyak. Jadi terkait dengan peraturan dari regulator dari OJK yang baru di launching itu terkait dengan yang anti fraud. Ya. Anti-fraud. Di dalam regulasi anti fraud kita sudah remind tuh kepada industri, siap-siap dong bagaimana lakukan pencegahannya, kemudian bagaimana harus mendeteksinya, ya deteksinya, kemudian investigate, laporkan ke kita ya, ke otoritas. Jadi dalam hal ini konteksnya yang kita tegaskan itu adalah konteks detection-nya. Ya. Jadi detection-nya sudah kita remind oleh penyelenggara, lakukan deteksinya lah, kira-kira begitu. Bagaimana deteksinya? Seperti kita diskusikan tadi, ya, seperti kita diskusikan tadi sampaikan oleh Pak Marshal juga dengan teknologi yang disampaikan oleh Pak Marshal membantu tuh, kira-kira siapa proster-proster yang sudah lakukan, bagaimana polanya segala macam. Ya. Jadi memang gimana pun pendekatan teknologi lah yang bisa digunakan. Kita nggak mengatur mau pakai aplikasi apa, ya, tetapi detection-nya sudah kita minta dilakukan, kira-kira begitu. Ujung-ujungnya untuk performance daripada penyelenggara tadi. Ya. Jadi dalam konteks di OJK pun nanti, di OJK-nya tentu pengembangan teknologi subteknya atau rekteknya juga, reporting kan sudah di OJK sudah ada tuh, Pusdapil misalnya, kemudian di Apollo ya. Apollo. Ke depan ini karena industrinya baru, seperti kayak di perbankan, teman-teman perbankan itu udah ada itu namanya OSIDA, itu untuk subteknya ya. Nah, nanti ke depan saya kira industri ini pun bisa kita equip dengan hal itu. Dengan subtek. Tetapi tentunya katakan subtek di otoritas umumnya kan bisa mendetek adalah konteks compliance-nya. Mungkin nanti ada sedikit anomali bisa ke fraud-nya. Tetapi dari industri itu bisa melakukan data analitik by themselves ya, lakukan data analytics-nya. Itu dilakukan juga di teman-teman di perbankan misalnya. Mereka lakukan data analitik, kemudian mereka melihat anomali-anomali, mereka coba, oh nih seperti ini, mereka makan bisa memprevent loss yang lumayan besar. Yeah. Nah, jadi dilakukan juga, tadi tentunya tergantung dari resources-nya. Yeah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Baik, ada subtek di OJK untuk pengawasan ya Pak, tapi juga diperlukan juga pengawasan di industri juga ya Pak, oleh asosiasi juga bisa ikut. Kemudian yang berikutnya, saya minta ke Pak Anugrah nih. Jadi Pak Anugrah dari perspektif regulasi dan tentunya berdasarkan case studies ya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh platform P2P lending dalam menangani kasus fraud, kecurangan atau penipuan. Menurut Bapak apakah ada celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber di Indonesia Pak? Silakan Pak. Ya, makasih Chief Kus. Pertanyaan yang kedua agak ngeri-ngeri sedap ya. Celah regulasi itu kalau dijawab di sini nanti dieksploit kan Pak. Kalau kita lihat serangan cyber itu justru bukan yang paling banyak, justru ketika misalnya vendor mengumumkan bahwa ada celah, justru paling banyak diserang karena patchingnya terlambat datang kan. Nah ini mungkin saya ambil perspektif yang agak berbeda. Saya kira kawan-kawan termasuk regulator tadi sudah memahami apa yang harus dilakukan. Regulasinya itu sudah ada Pak. Kemudian teknologi apalagi kan? Ya. Nah tantangannya sekarang adalah yang pertama adalah kita kalau melihat atau mau mengeradikasi fraud secara menyeluruh itu sebenarnya trade off.
kita mau spend lebih banyak di education sehingga misalnya preventif atau kuratif. Ya. Itu kan terbatas. Industri ini punya kemampuan resources yang terbatas. Jadi tantangan yang paling berat saya lihat adalah kalau dari sisi players itu adalah where to spend your Rp1 itu yang paling efektif di teknologi yang mana, impactful yang mana. Banyak banget competing teknologi, banyak banget competing standard. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, celah regulasi ya Pak. Nah, kita lihat kalau dari siklus ya Pak, ada regulasi itu ditetapkan, kemudian dimonitoring, supervisi, di-endorse dan segala macam. Saya melihat justru di belakangnya lagi Pak, enforcement. Jadi saya sebelum ini semalam coba lihat case-case mana sih yang sudah ditindaklanjuti. Ada fraudster yang ketangkep kemudian dihukum, ada efek jerahnya dan yang lain-lain. Saya coba, karena saya kebijakan publik juga belajar ya Pak ya, saya coba runut ke belakang, aturannya rata-rata masih baru Pak. Undang-undang ITE-nya masih baru, undang-undang PDP-nya masih baru, OJK-nya juga masih baru. Kemudian agak terlambat nih yang di belakang nih, aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan itu. Nah, saya takutnya sudah bagus di depan, ketika tetap ada, kita nggak bisa 100% fraud free. Ya. Ada case, kemudian ujungnya ini nggak ada efek jerah. Dan kalau saya adalah fraudster, saya akan tetap mengulangi lagi kan, karena saya masih berkeliaran bebas, saya tidak ada konsekuensi apa-apa. Gitu ya, saya akan berinovasi bahkan ya untuk cari gimana caranya. Nah itu, sehingga saya kembali tegaskan kepada kawan-kawan, karena kondisi kita seperti itu justru preventif, edukasi, kemudian teknologi yang ada di depan, mencegah itu yang saya kira yang perlu kita, if you are to bet your Rp100 itu mau taruh di mana, taruh di prevention, edukasinya. Ya. Oke, Pak Anugrah, berdasarkan ini ya praktek terbaik di negara-negara lain, solusi inovatif apa yang dapat EY Partheon rekomendasikan bagi platform P2P lending untuk secara efektif membantu mendeteksi dan mengurangi resiko penipuan ini atau fraud ini? Ya, again, karena kami bukan dari teknologi provider Pak ya, jadi pendekatannya harus holistik. Jadi pertama mungkin kalau dari customer, pasti edukasi, customer education. Bahkan kalau perlu OJK juga edukasi calon fraudsternya. Yang mau nipu, edukasi tuh kalau konsekuensinya tuh kayak gini supaya takut gitu ya. Jadi edukasi yang pertama, kemudian customer protection. Kalau itu misalnya sudah terjadi ada dispute dan yang lain-lain, kita sudah siap enggak? Oke. Misalnya saya tertipu, saya ada damage, monetary impact. Kita sudah siap enggak untuk misalnya mengkompensasi? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosedurnya supaya kembali kepercayaan terhadap saya? Bagaimana membersihkan misalnya kredit rating saya yang terlanjur acak-acakan karena di abuse ya. Kemudian kolaborasi. Saya setuju. Tadi Chief Marcel mengatakan bahwa kolaborasi. Kalau fraudsternya aja kolaborasi, kenapa kita SN Industry nggak bisa kolaborasi ya? Ya, di mana-mana Pak. Kolaborasi di data sharing, kolaborasi on the best practice, kolaborasi on senarionya. Ya, ya trennya karena mereka juga tetap berinovasi ya. Okay. Kemudian identification verification-nya, risk profiling diperkuat teman-teman di ICS tuh. Kemudian terbuka terhadap teknologi maupun analytics. Oke. Ya. Oke, thank you. Sekarang kita ke Chief Marcel nih. Bagaimana nih penyedia layanan digital identity membantu platform peer-to-peer lending mencegah penipuan dan meningkatkan keamanan transaksi dengan lebih cepat dan akurat. Nah, terus juga ini ada teknologi biometrik, verifikasi identitas digital dalam mengurangi resiko penipuan pada ekosistem fintech lending. Bagaimana teknologi baru seperti AI dan machine learning balik lagi berperan untuk menghadapi ancaman ini? Ya, silakan. Ini persis nih seperti dikatakan Pak Nugrah tadi. Kalau nggak ada efek jerahnya percuma, mereka keep on trying. Tapi kalau efek jerah itu harus dipenjara, mau bikin penjara berapa banyak kita? Proses penegakan hukum kita, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung 5 tahun nanti bos. Nah, efek jerah paling sederhana adalah tadi, kalau memakai tanda tangan elektronik tersertifikasi alias tanda tangan digital, yang dimana Undang-Undang ITE mengamanatkan sertifikat elektronik ini juga berfungsi sebagai identitas digital. Kan efek jerahnya mudah, si akun tanda tangan digital ini di report, di freeze. Anda itu fraud attempt di tempatnya Pak Jimmy.
Jadi ketika mau play lagi di tempatnya Pak Kus, kok udah ditolak di depan preview ID sekian gitu. Jadi sebenarnya itu cara paling efektif ketika para peer-to-peer lending ini ya mengadopsi digital identity player sebagai pihak ketiga yang netral. Karena tadi kalau diselenggarakan oleh salah satu peer-to-peer, kan peer-to-peer lain nggak mau nerima akun loginnya itu, kayak login with Google gitu kan. Cuman bedanya login with Google tidak terverifikasi, kalau login with Privy itu terverifikasi hingga biometrik wajah ke Dukcapil, dan kami sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik wajib memberikan jaminan kerugian kepada pihak pengandal. Ada jaminan kerugian. Ada jaminan kerugian. Kalau tapi bukan karena kredit macet nggak sanggup bayar ya, karena memang identity fraud. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Pak Jimmy. Apa sih langkah-langkah strategis yang diambil oleh EasyCash untuk membangun kepercayaan lender dan borrower terkait dengan keamanan data dan juga terkait deteksi penipuan atau anti fraud ini? Silakan, Chief. Ya, terima kasih Chief Gus. Ini menarik pertanyaannya karena memang kepercayaan itu kan penting ya untuk kami ya, karena begitu kita kehilangan kepercayaan dari borrower sudah selesai gitu, karena nggak ada lagi yang mau minjem dari kita. Jadi kita benar-benar serius untuk menangani hal ini. Tentu dari sisi teknologi kita melakukan berbagai macam hal ya, seperti eKYC, knowing your customer, kita terapkan liveliness detection, kita terapkan juga validasi identitas yang ketat gitu ya. Tapi memang nggak bisa sendirian. Saya rasa tadi insentif kan besar insentifnya untuk para pemain-pemain ilegal yang jauh lebih besar. Tadi saya dengar dari Pak Jasmi kan ada 97 sekarang ya. Tapi Iya, kan 97. kenyataannya kan yang pinjol-pinjol itu kan, yang ilegal itu kan ada ribuan ya. Iya. Jadi gimana kita udah mencoba begitu kerasnya untuk melakukan hal-hal yang untuk mengikuti terutama peraturan gitu ya dalam rangka perlindungan data pribadi PDP. Tetapi bagaimanapun juga yang di luar sana itu kepercayaannya jadi menurun karena kejadian di mana data pribadi itu disalahgunakan. Saya rasa ini kepentingan kita bersama. Jadi setuju banget tadi Pak Anugrah sampaikan, Chief Marshal sampaikan, kita harus kerjasama. Karena kalau misalnya tanpa kerjasama sendiri-sendiri, it's too big to fight gitu ya. Karena tadi ada banyak sekali. Jadi EasyCash sangat serius gitu ya. Betul. Punya teknologi, punya alat untuk mendeteksi anti fraud ini ya. Betul. Terima kasih. Saya kira kita udah muter. Dan sekarang kita masuk ke sesi penutup. Silakan masing-masing untuk 20-30 detik lah ya, biar waktunya udah pas untuk menyampaikan statement penutup terkait dengan tadi Advanced Fraud Detection for Fintech Lending Platform. Ya, fraud ini naik terus gitu ya. Kalau berkembang lah ya, Chief Marshal ya. Pengalaman kita juga sama, di industri juga sama. Fraud ini naik terus, kita perlu solusi yang bisa memaksimalkan pertahanan kita terhadap fraud hari ini dan fraud ke depan dengan berbagai tipologisnya. Ya macam-macam itu ya. Dan kita bisa tetap memanage potensial loss dari platform kita ya, tentu saja tanpa mengorbankan ya user experience dari platform fintech lending yang memang butuh kecepatan dan lain-lain. Silakan, siapa yang mau duluan tutup statement? Pak Adib ya Pak. Biasanya kalau ini dari regulator dulu Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Artinya memang kepercayaan industri tetap harus dijaga terus ya, tetap dijaga terus. Jadi sangat penting memang untuk dapat memprevent tadi lah ya fraud-fraud yang terjadi, karena gimana pun nanti itu akan tercermin daripada performance dari platformnya. Jadi kolaborasi kami kira dengan asosiasi, dengan regulator ya, kemudian dengan para ekosistem ya lah seperti kayak TTE macam-macam lah ya, scoring, kami kira itu penting kita diskusi supaya sama-sama bisa kita menjaga industri ini bisa tumbuh, berkembang, terpercaya di masa yang akan datang. Mungkin gitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Beri aplaus dong untuk Pak Adib. Luar biasa. Berikutnya Pak Anugrah. Saya kira PR kita masih panjang. Fraud itu terjadi di semua lini,
ya. Jadi mulai untuk Ini nakut-nakutin Mbak, enggak nakut-nakutin Pak. Enggak terus. kemudian teknologi yang inovatif ya, di embrace, kolaborasi itu tadi keyword ya. Kemudian awareness, educate your customer, educate your stakeholders ya. Mungkin itu Chief Kus ya. Oke, terima kasih. Makin mantap. Terima kasih Pak Nugrah. Kembali ke mau siapa dulu? Pak Jimmy ya, silakan Boleh. Pak Jimmy. Ya, terima kasih Chief Kus. Jadi saya rasa sama dengan penyelenggara yang lain, rest assure bahwa kita pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi memang tadi seperti yang Pak Adif sampaikan, perlu kolaborasi yang kuat antara regulator OJK, kemudian juga asosiasi, termasuk juga dengan EY sebagai knowledge partner, Privy dan lain-lain untuk kita memerangi ini bersama. Karena perangnya terlalu besar dan insentifnya sangat besar untuk para pemain ilegal, mereka masuk ke dalam ekosistem ini kemudian mengacak aduk gitu ya, karena peluangnya besar, enforcementnya juga memang nggak bisa serta merta selesai gitu. Kami apresiasi sekali apa yang dilakukan OJK, tapi semakin pinter kita, mereka juga semakin pinter karena mereka juga kolaborasi gitu kan. Selangkah di depan biasanya. Betul, jadi seperti yang tadi Chief Marshal bilang, mereka udah diskusi satu sama lain. Jadi kita harus diskusi juga tapi di tempat-tempat terang kayak gini Pak. Gitu ya. Oke, thank you Pak Jimmy. Chief Marshal. Ya, saya sebagai Waketum Aftek pertama-tama berterima kasih sekali kepada AFPI, AFSI, OJK, kita bisa bersama nih membuat forum sebesar Indonesia Fintech Summit and Expo ini. Ya, ini adalah suatu bukti di mana kita bersatu dengan semua ekosistem. Tadi ada credit scoring, anti-fraud, tanda tangan digital, peer-to-peer lending, fintech, bahkan banking dan sebagainya setelah ini gitu ya. Di mana kita bersamalah yang bisa membuat bahwa kerugian, jangan sampai kejahatan yang dibuat oleh fraudster, dibuat oleh sindikat itu biayanya ditanggung oleh orang-orang yang jujur. Jangan sampai kita menutup mata, ya sudah bunganya kita tinggikan nanti ditanggung oleh orang-orang yang jujur. Jadi marilah kita bersama-sama fight ini agar industri kita bisa efisien, the bad guys itu tidak bisa mengeruk keuntungan, sehingga orang-orang yang jujur juga tidak menanggung biayanya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Adif, seluruh pejabat OJK, rekan-rekan dari AFPI dan AFSI. Baik, terima kasih, beri aplaus untuk keempat speaker kita hari ini. Jadi industri fintech lending ini masih sangat perlu kredibilitas ya Pak. Salah satu kredibilitas itu kita bisa bangun dengan pemanfaatan teknologi untuk membantu operasional, manajemen risiko dan juga profitabilitas dari platform. Itulah kurang lebih tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para speaker. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi kepada para pembicara kita. Terima kasih Bapak Adif Razali, Bapak Marshal Pribadi, Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani, Bapak Anugrah Pratama, dan tentu saja Bapak Kuser Yansyah selaku moderator yang sudah memandu diskusi kita dalam kesempatan kali ini. Ya, kita akan berfoto sejenak. Terima kasih. Kami, oke, satu kali pose lagi, Bapak-bapak. Ya, terima kasih Bapak-bapak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat dan mohon kepada Bapak Kuser Yansyah dan Bapak Marshal Pribadi masih tetap berada di tempat. Ya, karena kita akan lanjutkan dengan prosesi seremonial untuk penanda tanganan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita bersama akan menjadi saksi untuk seremonial penanda tanganan komitmen bersama kolaborasi anggota AFTEK dan anggota AFPI untuk fintech lending yang aman, transparan dan berkelanjutan. Baik,
kami akan mengundang kepada Bapak Tiar Karbala selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI dan juga sekaligus Direktur dari Ristok. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Direktur Komisaris atau pimpinan dari perwakilan para penyelenggara Fintech Lending. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Rupiah Cepat, Julo Adapundi, 360 Kredi, Asetku, Dana Rupiah, Easy Cash, Uku, Samir, Cash Cepat, Akseleran, Duha, dan Pinjam Duit. Sekali lagi kepada perwakilan dari perusahaan baik direksi, komisaris, kami persilahkan untuk melakukan penandatanganan di atas tablet yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari penyelenggara Fintech Lending, ada Rupiah Cepat, Julo, ada Pundi, 360 Kredi, Asetku, Dana Rupiah, Easy Cash, Uku, Samir, Cash Cepat, Akseleran, Duha, dan Pinjam Duit. Kami persilahkan. Sudah hadir pula di sini Bapak Tiar Karbala, kami persilahkan. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu, kita akan abadikan momen bersama. Jangan ditandatangani dulu, kita akan melakukan penandatanganan secara bersama-sama. Sudah siap semua? Rekan-rekan fotografer juga sudah siap untuk mengabadikan momen ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan untuk melakukan tanda tangan digital di atas tablet. 1, 2, 3. Hadirin sekalian, seremonial penandatanganan komitmen bersama kolaborasi anggota AFTEK dan anggota AFPI untuk fintech lending yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin boleh ditunjukkan kepada rekan-rekan fotografer dan juga media. Hadirin yang kami hormati, kami juga menginformasikan bahwa proses penandatanganan dokumen pada hari ini menggunakan layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari Privy sebagai official digital signature partner di Indonesia Fintech Summit and Expo 2024. Terima kasih kepada Privy. Tentu saja dengan solusi ini kita bisa memastikan setiap tanda tangan yang dilakukan tidak hanya aman, namun juga mematuhi standar regulasi yang berlaku. Bagaimana rekan-rekan media? Apakah sudah cukup untuk dokumentasi? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dengan solusi tanda tangan digital atau digital signature, kita bisa memastikan bahwa setiap tanda tangan yang dilakukan tidak hanya aman, namun juga mematuhi standar regulasi yang berlaku dan mendukung komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera melanjutkan untuk sesi berikutnya. Jadi acara belum berakhir, kami mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk masih tetap berada di dalam ruangan ini.